Pendidikan karakter merupakan jawaban dari tantangan global dalam mempersiapkan putra-putri kita di era modern ini. Madrasah Sakinah Bandung Barat adalah madrasah terbaik yang menerapkan konsep pendidikan karakter berbasis SATM, Sidik, Amanah, Tabligh, Fatona, dengan tenaga pendidik yang kompeten, fasilitas lengkap dan memadai, berprestasi baik di tingkat regional maupun nasional. Merupakan pilihan tepat bagi pendidikan putra-putri kita menjadi santri jenius generasi insan unggul Sakinah. Tunggu apa lagi? Daftarkan segera putra-putri Anda sebagai santri baru Madrasah Sakinah di RA MI MTS MA, tahfidz anak usia dini, sahabat Quran atau tausaku, serta sekolah pendidikan khusus atau SLB. Info lebih lanjut, klik ppdb.madrasahasakinah.sch.id atau WhatsApp di nomor 0852 8222 8223. Madrasah Sakinah membangun generasi insan unggul Sakinah berkarakter SATM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Segala puji bagi Allah, Tuhan kita semua, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat, baik itu nikmat lahir, nikmat batin, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjunan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya insya Allah semoga sampai kepada kita syafaatnya yang insya Allah mudah-mudahan istiqomah di dalam risalahnya. Anak-anak yang berbahagia, juga para orang tua dan sahabat semua, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali, dipertemukan kembali dengan Ramadan yang luar biasa, di mana segala amaliyah, segala perbuatan baik, semua Allah lipat gandakan pahalanya. Bukan hanya puasa saja yang menjadi kewajiban, tetapi amalan-amalan yang lain, tadarus Al-Quran, sholat sunnah, sedekah, dan lain sebagainya, Allah lipat gandakan. Inilah yang membedakan bulan Ramadan dengan yang lainnya. Dan insya Allah semoga Ramadan ini kita menjadi lebih baik, tentunya lebih baik dari sebelumnya, dan Ramadan ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Anak-anak yang berbahagia, di kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan kajian mengenai jujur, di mana jujur ini satu perilaku, satu perbuatan, satu akhlak yang baik, yang tentunya seorang mukmin, seorang muslim harus memiliki sifat jujur, di mana jujur merupakan pengertian daripada sifat sidik. Jujur dalam bahasa Islam atau dalam kalimat Islam mempunyai arti upaya untuk menyelaraskan perbuatan dan perkataan. Keinginan untuk menyebabkan seseorang muslim selalu dapat dipercaya dalam tindakan, ucapan, dan aksi nyata setiap hari. Tentu itulah jujur. Arti jujur sendiri adalah lurus hati, ikhlas, tidak berbohong, dan curang. Di dalam bahasa Arab, jujur terjemahan dari kata sidik, di mana sidik mempunyai arti benar atau dan dapat dipercaya.
Jujur menekankan pentingnya kesesuaian dan kebenaran dari perkataan dan perbuatan seseorang. Semoga Ramadan ini menuntut kita untuk selalu jujur dan meningkatkan kejujuran daripada sebelum-sebelumnya. Pentingnya jujur bagi seorang muslim, bagi seorang anak ataupun seorang yang dewasa, ini telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau yang mendapat gelar Al-Amin serta Abu Bakar As-Siddiq, tak heran jika keduanya mendapat kepercayaan penuh dari kaum muslimin. Mengambil contoh keduanya, berikut penjelasan lengkap tentang pengertian jujur dalam Islam, manfaat serta ciri-cirinya. Yang pertama, pengertian jujur dalam Islam yaitu perilaku positif dengan berkata sebenarnya, tidak curang serta perbuatannya tidak berlawanan. Artinya berlawanan dengan kejadian yang sebenarnya. Perilaku jujur menyebabkan muslim memperoleh kepercayaan dari masyarakat, terutama masyarakat luas yang lebih penting. Jujur ini Allah perintahkan pula di dalam Al-Quran serta hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Berikut dari Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Ayat tadi menjelaskan pentingnya kita bertakwa kepada Allah dan berkata jujur atau benar. Secara pengertiannya adalah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Ahzab ayat 70. Ayat ini mewajibkan kita selain daripada bertakwa, kita juga diwajibkan untuk berperilaku jujur. Di mana kita jujur, disitulah kita berada. Jujur dalam perkataan, perbuatan, ataupun sebagainya. Itu ayat Al-Quran yang mewajibkan kita berperilaku jujur. Maka bertakwa dan jujur artinya sama, wajib. Seseorang yang bertakwa berarti dia sudah tentu harus berperilaku jujur, baik di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan tempat tinggalnya. Kejujuran merupakan satu perbuatan yang baik, terlebih saat ini Ramadan. Kita dituntut untuk belajar lebih jujur lagi dalam setiap hal. Perkataan, perbuatan, di rumah ataupun di sekolah. Yang kedua, manfaat jujur, yakni pergaulan akan semakin luas. Seseorang yang berperilaku jujur, berkata jujur, berbuat jujur, tentu mempunyai teman, mempunyai sahabat yang lebih luas dimanapun dia berada. Ketika seorang anak di sekolah berperilaku jujur, maka dia akan banyak teman yang suka kepadanya, yang senang berteman dengannya. Seorang anak yang berperilaku jujur, berkata jujur di rumah, tentu orang tua juga alangkah bahagia memiliki seorang anak yang bersikap jujur. Kemudian manfaat daripada seseorang anak yang berperilaku jujur, yaitu hidupnya akan terasa damai dan tentram. Ini jelas. Terbiasa jujur akan menumbuhkan sikap saling percaya, peduli, dan menghargai. Hasilnya hidup selalu terasa damai dan tentram.
Berbeda dengan orang yang tidak memiliki sifat jujur. Ketika di suatu tempat dia tidak jujur, maka hidupnya akan terasa dihantui dengan perbuatannya. Baik di sekolah ataupun di rumah, seorang anak tidak berperilaku jujur, maka hidupnya akan terasa dihantui, merasa bersalah, dan tidak ada kedamaian di dalam hatinya. Maka Bapak titip kepada semua siswa, kepada semua santri untuk selalu berperilaku dan berbuat serta berkata jujur dimanapun berada. Karena ini salah satu kunci kedamaian seseorang. Yang ketiga, manfaat daripada seorang anak berperilaku jujur yaitu memperoleh ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Ketika seseorang ingin dirahmati, ingin diridhoi oleh Allah, tentu sifat jujur menjadi wasilah daripada mendapatkan ridhonya dan rahmatnya. Maka mari sama-sama untuk selalu berperilaku jujur kepada siapapun, dimanapun, kapanpun. Karena ini adalah salah satu wasilah kita untuk mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang berbahagia serta ayah bunda, selain daripada manfaat seseorang ketika berperilaku jujur, maka sifat jujur juga memiliki ciri pada setiap orang atau setiap anak. Di mana ciri yang pertama dari seseorang berperilaku jujur yaitu berkata benar. Berkata benar yang dimaksud adalah tidak berbohong, tidak berdusta, dan tidak mengarang-ngarang dari setiap apa yang dia sampaikan. Berkata jujur kepada orang tua, kepada guru, kepada siapapun, inilah salah satu ciri seorang anak yang memiliki sifat jujur. Yang kedua, ciri daripada seorang anak, seorang orang tua memiliki sifat jujur yaitu bertindak sesuai dengan yang dipikirkan. Bertindak atau berperilaku sesuai yang dipikirkan artinya dalam pikirannya tidak ada pikiran yang negatif, sehingga di dalam pikirannya selalu positif, selalu berpikir benar, jernih, dan jelas, sehingga apa yang menjadi pikirannya diaplikasikan dalam perbuatannya dengan benar dan jujur. Itu. Kemudian yang ketiga, ciri daripada seorang anak memiliki sifat jujur yaitu kesesuaian perkataan dan perbuatannya. Ini jelas. Jujur sudah pasti perkataannya dan perbuatannya selalu sesuai dengan apa yang dilakukannya. Tidak mengarang, tidak berbohong, tidak berdusta. Kemudian ciri selanjutnya, memberikan kesaksian dengan adil. Seorang siswa, seorang anak yang memiliki sifat jujur, dia akan memberikan kesaksian yang sebenarnya, kesaksian yang sesuai dengan apa yang terjadi, tidak mengarang, tidak berdusta. Kembali, sifat jujur ini memiliki ciri. Dan yang selanjutnya, anak yang memiliki sifat jujur yaitu akan taat kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menerima, dia akan melaksanakan segala macam bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bentuk dan serta ciri dari seseorang yang memiliki sifat jujur. Anak-anak yang berbahagia, Ramadan ini menuntut kita untuk menjadi lebih baik. Tentunya meningkatkan kejujuran kita. Yang sebelumnya kita jujur, maka Ramadan ini harus lebih jujur. Dan jadikan Ramadan ini Ramadan untuk latihan kita selalu berbuat jujur, sehingga di bulan Syawal, di bulan Dzulhijjah dan seterusnya kita akan menjadi seorang yang lebih jujur. Ada
dalam sebuah sejarah kala itu Rasulullah sedang bersama sahabat. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin orang itu pelit?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Mungkin saja." Kemudian sahabat bertanya lagi, "Apakah mungkin orang itu seorang pengecut ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Bisa saja, mungkin saja." Tetapi ketika sahabat bertanya, "Apakah mungkin seorang mukmin berbohong?" Nabi pun menjawab, "Tidak." Hadis riwayat Bukhari. Hal ini membuktikan, mengharuskan bahwa seorang muslim, seorang mukmin tidak boleh berdusta, tidak boleh berbohong. Artinya harus jujur. Bagaimana ketika seorang muslim berbohong? Artinya hatinya, dirinya sedang digerogoti penyakit kemunafikan. Maka dari itu, mari sama-sama kita berlindung kepada Allah untuk dijauhkan dari sifat dusta dan bohong, serta diberikan kekuatan untuk berperilaku jujur. Demikian yang disampaikan. Mohon maaf kesalahan dan lebihnya serta kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.